Wah wah wah, kode keras dari AC Milan nih. Jay Itzes bakal segera merapat ke San Siro kah? Ini dia bukti-buktinya. Simak videonya sampai selesai biar gak salah paham. Nah, ini baru top Marco top. Rekan Bagot belak-belakan ungkap membela Indonesia adalah momen terpenting dalam kariernya. Apa alasan dibalik ucapannya tersebut? Simak berita lengkapnya hanya di sini. Dubes Belanda Mark Gerritsen berharap Indonesia hadapi Oranje di Piala Dunia 2026. Wow, apa alasan dia mengucapkan hal itu di hadapan media? Ini detail lengkapnya. Wah wah wah, lagi-lagi media ini sebut bahwa Erick Thohir dan PSSI tak lagi menjadi anggota AFF. Benarkah Indonesia sudah keluar dari AFF dan siap bertarung di EAFF? Ini fakta sebenarnya. Tolong simak baik-baik beritanya agar tidak salah paham. Wow, mantap. Indonesia bakal gelar turnamen mini FIFA Matchday September 2025 nih. Lawannya gampang semua loh. Simak fakta lengkapnya hanya di video ini. Drama kursi pelatih kembali hampiri Indonesia. Kali ini Denny Lanzaat dirumorkan hengkang dan Shin Tae-yong dapat kontrak mewah. Benarkah demikian? Simak fakta sebenarnya berikut ini. Sebelum masuk ke pembahasan, ayo bantu like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih buat yang sudah like dan subscribe. Wah wah wah, kode keras dari AC Milan nih. Jay Itzes bakal segera merapat ke San Siro kah? Ini dia bukti-buktinya. Simak videonya sampai selesai biar gak salah paham. Diberitakan oleh akun Instagram @indobola_a tentang Jay Itzes, isyarat kuat datang dari klub raksasa Italia, AC Milan. Dalam beberapa jam terakhir, lini masa media sosial ramai membicarakan kemungkinan besar bergabungnya Jay Itzes, bek tengah berdarah Belanda Indonesia, ke Rossoneri. Semua bermula dari unggahan akun resmi AC Milan yang mencuri perhatian publik sebuah foto kontrak dengan inisial JI, lengkap dengan caption singkat namun tajam, "Here we go." Tak berhenti di situ, AC Milan kemudian memposting momen duel antara pemain mereka, Theo Hernandez dengan Jay Itzes dalam sebuah pertandingan. Yang membuat publik makin curiga, duel itu sebenarnya tidak terlalu berkesan, tidak ada gol, tidak ada assist, hanya momen biasa yang tiba-tiba disorot. Jika bukan untuk menyampaikan pesan tersembunyi, untuk apa Milan mengunggahnya? Penggemar pun langsung membaca sinyal ini sebagai kode keras bahwa Milan tengah menyiapkan transfer Jay Itzes. Apalagi Milan memang sedang butuh tambahan di sektor pertahanan menyusul performa lini belakang yang kurang konsisten sepanjang musim Serie A 2024/2025. Dengan gaya mainnya yang lugas, cerdas, dan disiplin, Itzes dinilai cocok mengisi lubang di barisan bek Rossoneri. Sebagai informasi, Jay Itzes saat ini tengah menikmati performa terbaiknya bersama Venezia di Serie B Italia. Ia dikenal sebagai bek tengah modern dengan kemampuan distribusi bola yang apik serta positioning yang solid. Namanya juga mulai tenar di Indonesia karena status keturunannya dan keterlibatannya bersama timnas Indonesia. Tak heran jika kode dari Milan ini langsung memicu kegembiraan di kalangan warganet, khususnya fans timnas Garuda. Bahkan beberapa netizen sampai bercanda bahwa mereka akan ngaku suka kegebetan kalau Jay Itzes benar-benar resmi ke Milan. Ada pula yang menyebut ini sebagai momen sahur transfer gara-gara unggahan Milan menggunakan efek suara viral dari Indonesia. Jika rumor ini benar, maka kepindahan Jay Itzes ke AC Milan akan menjadi lompatan besar dalam karirnya sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Bermain di klub legendaris seperti Milan bukan hanya memperkuat posisi Itzes di level Eropa, tapi juga bisa menambah kepercayaan diri saat kembali memperkuat timnas. Namun, tantangan tentu akan jauh lebih besar. Persaingan di Serie A apalagi di klub sekelas Milan tidaklah ringan. Tapi bila Itzes berhasil menembus skuad utama dan tampil konsisten, ini akan membuka mata dunia terhadap kualitas pemain keturunan Indonesia. Sekarang kita tinggal menunggu apakah kode ini benar-benar berubah jadi kenyataan. Dan kalau iya, Milanisti di Indonesia pasti makin semangat nonton Rossoneri.
Menurut kamu cocok nggak Jay Itzes pakai jersey merah hitam kebanggaan Milan? Apakah kamu setuju jika Jay Itzes bergabung dengan klub Scudetto ini? Ayo tulis jawabanmu di kolom komentar. Nah, ini baru top Marco Top. Elkan Bagot belak-belakan ungkap membela Indonesia adalah momen terpenting dalam kariernya. Apa alasan dibalik ucapannya tersebut? Simak berita lengkapnya hanya di sini. Bek jangkung timnas Indonesia, Elkan Bagot, kembali menunjukkan betapa dalam cintanya terhadap merah putih. Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama kanal Brand Stories, pemain yang kini merumput di Inggris itu menyebut bahwa membela timnas Indonesia adalah pengalaman paling bermakna sepanjang perjalanan karier profesionalnya. Ya, saya akan mengatakan pertandingan paling penting yang pernah saya jalani adalah ketika bermain untuk Indonesia, ujar Elkan. Kami lolos ke Piala Asia setelah sekian lama. Itu adalah momen luar biasa. Salah satu pertandingan yang paling membekas dalam ingatannya adalah ketika Indonesia menghadapi Irak di ajang Piala Asia 2023. Laga tersebut menurut Elkan bukan hanya menantang dari sisi teknis, tapi juga penuh tekanan emosional. Pertandingan melawan Irak adalah pertandingan yang membuat saya sangat tertekan karena betapa penting dan berartinya laga itu, tambahnya. Bukan tanpa alasan Elkan menyebut pertandingan itu begitu emosional. Timnas Indonesia saat itu mencatatkan sejarah besar dengan berhasil kembali tampil di Piala Asia setelah absen selama 15 tahun. Keikutsertaan tersebut menjadi penanda kebangkitan sepak bola Indonesia di kancah Asia, dan Elkan merupakan bagian penting dari perjuangan tersebut. Sebagai pemain muda yang besar di Inggris namun memilih membela Indonesia, komitmen Elkan terhadap Garuda patut diapresiasi. Ia selalu hadir dalam momen-momen penting dari kualifikasi hingga turnamen utama, bahkan ketika jadwal klub di Eropa padat dan penuh risiko cedera. Pengakuan Elkan Bagot ini seakan menjadi tamparan lembut bagi mereka yang meragukan komitmen para pemain diaspora. Ia tidak hanya hadir secara fisik di lapangan, tapi juga terlibat secara emosional menghayati betapa besar makna membela negara ini. Sikap seperti ini adalah contoh sempurna tentang bagaimana identitas nasional bukan semata soal tempat lahir, tapi soal pilihan dan rasa tanggung jawab. Elkan telah memilih Indonesia dan dia menjalaninya dengan sepenuh hati. Semoga semangat dan dedikasi Elkan Bagot bisa menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia lainnya. Dan tentu kita semua berharap ia terus menjadi tembok kokoh pertahanan Garuda untuk tahun-tahun mendatang. Menurutmu, apakah Elkan bisa jadi kapten masa depan timnas Indonesia? Apakah laga berikutnya melawan Cina dan Jepang, Elkan akan bersedia memperkuat skuad Garuda? Jangan ragu tuliskan pandanganmu di bawah. Dubes Belanda Mark Gerritsen berharap Indonesia hadapi Oranje di Piala Dunia 2026. Wow, apa alasan dia mengucapkan hal itu di hadapan media? Ini detail lengkapnya. Simak sampai selesai. Sebuah harapan menarik datang dari Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen. Dalam perayaan Hari Raja atau King SD 2025 yang digelar di kantor Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN di Jakarta pada Selasa 29/4, Gerritsen menyampaikan keinginannya yang cukup menggelitik hati para pecinta sepak bola, yakni mempertemukan timnas Indonesia dan timnas Belanda di ajang Piala Dunia 2026. Mimpi saya adalah melihat Indonesia dan Belanda sama-sama lolos ke Piala Dunia tahun depan, lalu bertemu di atas lapangan. Itu akan menjadi momen besar bukan hanya untuk kedua tim, tetapi juga untuk hubungan antara kedua negara, ujar Gerritsen penuh semangat. Pernyataan ini tentu bukan hanya basa-basi diplomatik. Gerritsen mengaku mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia, termasuk langkah-langkah serius yang diambil oleh PSSI untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi di panggung internasional. Ia menyoroti program naturalisasi pemain keturunan sebagai langkah awal yang strategis. Namun Gerritsen menekankan bahwa ia tidak melihat naturalisasi sebagai sekadar formalitas administratif. Ia mengapresiasi pendekatan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang dinilainya lebih dari sekadar mengganti paspor pemain. Pak Erick mencari pemain-pemain yang punya hubungan emosional dengan tanah leluhur mereka.
Mereka bermain bukan hanya karena paspor, tetapi karena hati mereka memang untuk Indonesia, kata Gerritsen. Saat ini timnas Indonesia masih berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan deretan pemain muda dan sejumlah wajah baru hasil naturalisasi, skuad asuhan Patrick Kluivert memiliki peluang untuk membuat sejarah baru. Sementara itu, timnas Belanda asuhan Ronald Koeman akan memulai perjuangan mereka di zona Eropa pada Juni mendatang. Oranje dijadwalkan menghadapi Finlandia dan Malta sebagai bagian dari perjalanan menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, 3 negara tuan rumah Piala Dunia 2026. Bagi Indonesia sendiri, bisa tampil di Piala Dunia akan menjadi puncak dari kerja keras panjang. Dan jika lawannya adalah Belanda, negara yang punya ikatan sejarah kuat dengan Indonesia, maka pertandingan itu akan lebih dari sekadar laga 90 menit. Menurut kamu, jika benar Indonesia bertemu Belanda di Piala Dunia, bagaimana peluang Garuda? Apakah ini waktunya menunjukkan bahwa kita sudah setara di level dunia? Ayo, tulis pendapatmu di komentar. Wah. Lagi-lagi media ini sebut bahwa Erick Thohir dan PSSI tak lagi menjadi anggota AFF. Benarkah Indonesia sudah keluar dari AFF dan siap bertarung di EAFF? Ini fakta sebenarnya. Tolong simak baik-baik beritanya agar tidak salah paham. Jagat media sosial kembali dihebohkan oleh kabar mengejutkan seputar masa depan timnas Indonesia. Beredar informasi yang menyebut bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah resmi mengeluarkan surat pengunduran diri Indonesia dari AFF ASEAN Football Federation dan bahkan langsung mendaftarkan skuad Garuda ke kompetisi EAFF East Asian Football Federation. Dalam kabar tersebut disebutkan pula bahwa hasil undian grup sudah keluar dan Indonesia tergabung dengan raksasa Asia seperti Jepang, Tiongkok, serta Kepulauan Mariana Utara. Namun, apakah kabar ini benar adanya? Dilansir dari kanal YouTube Garuda IDN, diketahui bahwa kabar ini belum sepenuhnya benar. Memang Erick Thohir sempat menyatakan rencana pengunduran diri Indonesia dari AFF, namun proses resmi tersebut belum dilakukan. Ia mengungkapkan bahwa keputusan untuk keluar dari AFF baru akan diurus sekitar pertengahan Mei 2025. Saat ini fokus utama PSSI masih tertuju pada proses naturalisasi 2 pemain muda keturunan yang digadang-gadang menjadi masa depan sepak bola Indonesia, Miliano Jonathan dan Jayden Osterwalde. Proses naturalisasi ini kami utamakan terlebih dahulu. Setelah selesai, baru kami akan mengurus soal keanggotaan di EAFF, ujar Erick. Ia juga meminta masyarakat untuk bersabar mengingat jadwal resmi pengundian grup EAFF 2025 baru akan digelar pada bulan Juni di Korea Selatan. Artinya masih ada waktu untuk menyelesaikan seluruh persiapan administratif dengan matang. Langkah menuju EAFF sendiri dipandang sebagai angin segar bagi timnas Indonesia. Selama ini banyak kritik dilontarkan terhadap kualitas pertandingan dan kepemimpinan wasit di kompetisi AFF yang dinilai sering merugikan Indonesia. Dengan berkompetisi di kawasan Asia Timur yang lebih profesional dan tertib, diharapkan skuad merah putih bisa berkembang lebih pesat, menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh sekaligus bermain dalam atmosfer pertandingan yang lebih sportif. Meski begitu, kabar bahwa hasil drawing grup EAFF sudah keluar dan bahwa Indonesia resmi tergabung dengan Jepang, Tiongkok, dan Kepulauan Mariana Utara ternyata tidak benar. Tidak ada informasi resmi yang mendukung klaim tersebut. Kabar itu hanyalah karangan belaka yang belum diverifikasi oleh PSSI ataupun EAFF. Langkah Indonesia untuk berpindah dari AFF ke EAFF bisa menjadi babak baru dalam sejarah sepak bola nasional. Ini bukan hanya soal kompetisi, tetapi juga soal visi jangka panjang dan keberanian untuk menantang diri di level yang lebih tinggi. Namun, segala prosesnya harus dilakukan secara terbuka dan profesional. Publik juga perlu lebih kritis dalam menyaring informasi yang beredar, agar tidak termakan hoaks atau kabar yang dibumbui sensasi semata. Bagaimana menurut kamu, apakah ini keputusan tepat untuk masa depan timnas? Apakah kamu percaya bahwa PSSI akan berpindah dari AFF ke EAFF? Tulis pendapatmu di bawah. Wow, mantap!
Indonesia bakal gelar turnamen mini FIFA Matchday September 2025 nih. Lawannya gampang semua loh. Simak fakta lengkapnya hanya di video ini. Kabar mengejutkan kembali datang dari dunia sepak bola nasional. Di tengah persiapan menuju kompetisi internasional bergengsi, Indonesia disebut-sebut akan menjadi tuan rumah sebuah turnamen mini internasional dalam kalender FIFA Matchday yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 September 2025. Ajang ini dirancang bukan sekadar untuk memeriahkan pertandingan, tetapi juga sebagai solusi efektif bagi negara-negara yang belum memiliki agenda resmi pada periode tersebut. Menariknya, turnamen ini akan melibatkan 3 tim nasional, termasuk Indonesia sendiri sebagai tuan rumah. 2 tim lainnya yang dikabarkan akan diundang adalah Lebanon dan Malaysia. Kedua negara ini dinilai pas untuk ambil bagian mengingat belum memiliki jadwal pertandingan resmi selama FIFA Matchday bulan September. Lebanon yang berasal dari kawasan Timur Tengah sedang menanti laga kualifikasi Piala Asia 2027 yang baru dimulai pada Oktober, tepatnya tanggal 9 dan 14. Kondisi serupa juga dialami Malaysia, di mana Harimau Malaya juga belum memiliki agenda pertandingan di bulan tersebut. Dengan slot waktu yang terbuka, kedua tim ini dipandang sebagai kandidat ideal untuk melengkapi turnamen mini tersebut. Bagi timnas Indonesia, ajang ini bisa menjadi momen penting. Selain menjaga ritme bertanding, laga ini juga dapat menjadi ajang pemanasan yang pas terutama jika skuad Garuda sukses melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika skenario itu terjadi, maka laga uji coba berkualitas menjadi kebutuhan mutlak untuk mengasah performa sebelum tampil di panggung yang lebih besar. Bahkan andai Indonesia berhasil langsung lolos ke Piala Dunia 2026, turnamen mini seperti ini tetap punya nilai strategis. Ia menjadi panggung untuk rotasi pemain, menguji formasi alternatif, serta menilai kedalaman skuad menghadapi tekanan pertandingan internasional. Namun muncul juga suara skeptis di kalangan netizen yang menyebut bahwa lawan-lawan yang akan dihadapi Indonesia terlalu mudah. Padahal jika dilihat dari sisi peringkat FIFA dan performa di level regional, Lebanon dan Malaysia bukan tim sembarangan. Mereka punya sejarah rivalitas dan gaya permainan yang bisa memberikan perlawanan berarti. Yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk mengasah kekompakan tim, mencoba strategi baru, dan memberi kesempatan pada pemain muda yang haus pembuktian. Jadi daripada meremehkan lawan, lebih baik kita fokus mendukung dan melihat bagaimana Garuda mempersiapkan diri menjadi kekuatan sejati di Asia. Bagaimana menurut kamu? Tim mana yang seharusnya diundang untuk membuat turnamen ini jadi lebih menantang? Cepat berikan pendapatmu di komentar. Drama kursi pelatih kembali hampiri Indonesia. Kali ini Denny Lanzaat dirumorkan hengkang dan Shin Tae-yong dapat kontrak mewah. Benarkah demikian? Simak fakta sebenarnya berikut ini. Kabar mengejutkan kembali mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Di tengah hangatnya spekulasi tentang perombakan di jajaran pelatih timnas, muncul kabar bahwa Denny Lanzaat yang selama ini menjadi bagian dari staf kepelatihan skuad Garuda akan segera angkat kaki dari Indonesia. Isu kepergian Lanzaat ke Belanda bukan tanpa dasar. Klub Eredivisie Willem II baru saja mengumumkan perpisahan dengan pelatih mereka, Pieter Maas, setelah gagal menyelamatkan klub dari zona degradasi pada musim 2024-2025. Untuk sementara, posisi pelatih kepala diisi oleh Christophe Albertje sebagai pelatih interim. Namun, Willem II tak ingin berlama-lama tanpa sosok pelatih utama. Sejumlah nama mulai mengisi daftar kandidat dan nama Denny Lanzaat disebut-sebut berada di posisi teratas. Alasannya kuat, Lanzaat punya hubungan emosional dan historis dengan klub tersebut. Ia pernah membela Willem II dalam 2 periode berbeda, mencatatkan 160 penampilan dan menyumbang 39 gol serta 13 assist. Bahkan setelah pensiun, Lanzaat kembali ke Willem II sebagai asisten pelatih pada musim 2021-2022. Wajar saja jika fans klub menilai dirinya sebagai figur yang paling layak untuk membawa klub keluar dari keterpurukan. Di tengah situasi itu, rumor panas pun muncul di tanah air. Jika Lanzaat benar-benar hengkang, apakah Shin Tae-yong akan menggantikan posisi Lanzaat?
Namun, semua kabar ini masih sebatas spekulasi. Belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun pihak STY. Jika memang Denny Lanzaat pergi, ini bisa menjadi momentum emas untuk melakukan penyegaran di tim pelatih. Kombinasi Sintayong, Patrick Kluivert, dan Alex Pastor terdengar sangat menjanjikan, bukan hanya dari sisi taktik, tapi juga dari pengalaman internasional dan kredibilitas mereka. Bagaimana pendapatmu tentang isu ini? Apakah kamu setuju atau kamu ingin Denny Lanzaat tetap berada dalam tubuh kepelatihan Timnas Indonesia? Ayo, tuliskan pendapatmu di bawah.